Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah, menyembah Tuhan bersama-sama di Every Nation Serpong. Welcome. Sungguh sukacita yang luar biasa kita bisa menyembah Tuhan yang hidup bersama-sama. Dan dalam 2 minggu ke depan, hari Minggu ini dan minggu depan, kita akan uh, seri tema tentang See You at Church. Saya percaya ini memuatkan kita, menuntun kita, mengingatkan kita kembali akan panggilan Tuhan buat setiap dari kita orang yang percaya bahwa kita dipanggil untuk punya persekutuan akan satu sama lain, kita dipanggil untuk bersekutu satu sama lain, punya hubungan akan satu sama lain sehingga kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan yang Tuhan ingin kita hidupi di dalam Dia. Amin. Jadi pagi hari ini firman Tuhan akan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Judulnya Devoted Community and Transforming Community. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita di Kisah Para Rasul untuk bagaimana jemaat mula-mula, dan kita bisa melihat dari kehidupan jemaat mula-mula ini. Oh ya, sekolah minggu bro. Ini udah jalan. Oke. Alright. So, saya begitu bersemangat saudara sampai kelewat mendoakan the kids. Oke. Oke, kita doa dulu ya. Doain anak-anak Tuhan, kami berdoa buat anak-anak, kami mengucap syukur untuk mereka. Kau berkati mereka, kau berkati firman yang mereka akan dengar menjadi benih yang akan bertumbuh dan menjamah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Saya begitu bersemangat sampai kelupa, saudara. Thank you. Alright. Kita judulnya Devoted and Transforming Community. Saya akan membacakan bagi saudara. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Mungkin boleh di klik next-nya ya. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa biar Kau yang mengungkapkan kepada kami Tuhan, hati-Mu Tuhan akan gereja-Mu, akan jemaat-Mu, dan bagi setiap kami Tuhan, di dalam kehidupan persekutuan akan satu sama lain, yang Kau rancangkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Barusan ayat yang kita baca itu latar belakangnya adalah kira seperti ini. Waktu Yesus telah naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa. Tunggu, kamu akan diperlengkapi. Di Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus dicurahkan, dan hari itu mereka penuh dengan Roh Kudus. Kemudian Petrus berkhotbah, dan waktu Petrus berkhotbah, orang yang mendengar itu mengatakan, wah, istilahnya mereka kalau di dalam bahasa Inggrisnya cut to the heart. Di dalam bahasa Indonesia terjemahannya tertempelak gitu ya. Agak susah kasih maknanya, tetapi kira-kira benar-benar itu berbicara masuk ke dalam hati mereka sampai oh ya, kita ini benar-benar berdosa, kita perlu bertobat. Lalu Petrus mengatakan bertobat, dirimu dibaptis. Dan setelah itu lanjutannya adalah yang kita baca. Banyak yang merespon, memberi diri mereka dibaptis, lalu bertambah 3.000 jiwa orang-orang yang mengenal Kristus pada hari itu. Jadi perjalanan gereja mula-mula seperti itu. Dan kita akan belajar 3 hal dari yang kita baca tadi,
bagaimana the unwavering devotions, sebuah ke bahasa Indonesia agak susah ya, devotions itu nggak ada kata yang sama persis, ya. Apakah ibadah? Iya, tapi juga sebuah devoted heart itu hati yang benar-benar terpaut begitu. Kemudian berbicara tentang genuine fellowship, persekutuan yang sejati, kemudian bagaimana saksi yang dipenuhi oleh kuasa, saudara ya, bukan sekedar powerful tapi powerful. Oke, nah kita akan belajar. Pertama dikatakan mereka bertekun. They devoted themselves in the apostles' teachings and the fellowship and the breaking of bread and prayer. Mereka bertekun di dalam hal menggunakan istilah devoted atau tadi ya, ibadah yang sungguh-sungguh dari hati mereka, mereka melakukannya. Nah, kata yang digunakan di penulis Alkitab itu menggunakan istilah to be earnest. Artinya, wah ini semangat banget. Jadi mereka mau ketemunya itu bersemangat. Mereka bersemangat mendengar pengajaran dari rasul-rasul. Mereka waktu itu belum ada perjanjian baru ditulis. Gitu ya. Mereka rasul-rasul mendengar apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, lalu mereka mengajarkan kepada murid-murid yang ada waktu itu. Baru setelah beberapa saat mulai perjanjian baru ditulis. Gitu ya. Kemudian kata devoted juga berarti sesuatu yang mereka siap terus. Pokoknya devoted, mereka siap nih ketemu, mau dengar firman, mau berdoa itu semangat banget pengen terus gitu ya. Yang ketiga, kata devoted juga berarti seseorang itu courageous atau berani. Di tengah-tengah tekanan mereka menjadi orang percaya, kalau buat orang Yahudi kalau percaya Tuhan Yesus berarti kamu nggak kayak Yahudi lagi gitu. Jadi mereka mungkin praktek yang umum waktu itu ya kalau kamu nggak kayak kita lagi, kamu udah nggak kalau orang Yahudi kan mungkin ya kamu nggak kebagian bisnis lagi. Kalau sekarang kan kita istilahnya kalau mau cari kantau gitu kalau orang yang bisnis ya kita ya kayak main golf bareng atau olahraga orang untuk bisa connect gitu kan. Tetapi waktu itu mereka kalau udah bukan dari yang sama ya mungkin bisnisnya udah nggak kebagian lagi, kerjaan udah nggak ini lagi. Jadi mereka perlu courageous, perlu berani untuk menghidupi apa yang mereka percaya. Jadi kata devoted di sini berbicara bahwa berani untuk menghidupi apa yang mereka percaya. Buat kita hari ini mungkin kejadiannya nggak seperti itu, tetapi kita mungkin kesibukan kita hidup di kota metropolitan yang urban gitu ya, high demands of performance. Kadang kita bisa capek, kita bisa ini, kadang prioritas kita hilang-hilang ya. Kadang prioritas kita terganggu gitu ya karena hal itu. Oke, kita tukar aja mic-nya. Oke, jadi courageous berarti buat kita juga berarti kita akan going to do it apa yang harus kita lakukan dalam hal ini ya berdoa, baca firman Tuhan, bersekutu satu sama lain. Kita mungkin di sini ngalamin ya mau bersekutu, aduh sibuk gitu ya jadwal banyak banget, mau ketemu setelah pulang kerja gitu, pulang kerja jalanannya macet gitu ya. Well, it's something yang kita perlu commit sama-sama. That's why perlu courageous dan gereja mula-mula juga menghadapi tantangan yang sama seperti kita. Mungkin tidak sama persis, tapi ada tantangan untuk mereka menghidupi apa yang Tuhan panggil untuk mereka lakukan. Nah, yang menariknya mereka tahu bahwa they can only do this Christian life together. Kita hidup di zaman di mana dengan teknologi yang ada, bisa aja ibadah online gitu ya. Kita mungkin sama-sama melewati musim pandemi di mana ada waktu dalam kehidupan kita ibadahnya nggak ketemu cuma online terus gitu ya. Tapi juga sebenarnya di dalam satu hal itu membantu, tetapi di dalam jangka panjang itu juga menghalangi kita. Karena apa? Tadinya kita ketemu langsung, sekarang kita ketemunya di layar terus, gitu ya. Dan di sini membuat kita tanpa kita sadari, saya nggak bilang completely wrong, tapi kalau hanya itu aja kita bisa kehilangan hal yang penting di mana kehidupan kekristenan itu harus dilakukan bersama-sama. Ada yang di zaman kita tuh pikir, wah saya ke gereja di online aja, terus baca Alkitab sendiri, doa sendiri, kan udah ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus katanya gitu. Iya betul, saudara.
Tetapi Tuhan juga mendesain kita untuk menjalani kehidupan kekristenan kita bersama-sama sebagaimana apa yang Alkitab berbagikan kepada kita. Beberapa tahun lalu saya pergi diving, ya, jujurnya nggak ada license-nya, tapi ya ke Manado mencoba yang namanya diving seperti apa, nggak dalam-dalam, saudara. Nah, di dalam peralatan yang dipakai itu ada alat bernafas kita ya, regulator. Nah, ternyata ada dua, saudara, satu lagi. Gitu ya, saya tanya ini buat apa? Gitu ya. Kalau misalnya nggak enak tuker gitu, bukan. Katanya itu buat apa? Jadi diving itu hanya boleh dilakukan, nggak boleh dilakukan sendirian, harus sama orang lain. Jadi harus bersama-sama. Kenapa? Karena terlalu berbahaya, dan bukan cuma berbahaya, tidak, ya kalau terjadi sesuatu kita nggak punya orang yang backup kita di bawah sana gitu. Jadi yang regulator satu lagi buat apa? Kalau teman kita kehabisan, ya kita bantu dia untuk ini dan kita sama-sama naik. Gitu. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, kehidupan kekristenan juga kayak gitu, saudara. Kita nggak bisa menghidupi kekristenan kita sendiri. Kita harus melakukannya bersama-sama. Dan bukan cuma harus melakukan seperti diving, nggak mungkin dan impossible dan dangerous untuk dilakukan sendirian. Saya percaya kehidupan kekristenan itu tidak mungkin kita jalani sendirian, saudara. Kita perlu satu sama lain. Kita perlu orang lain, bersama-sama kita, persekutuan orang percaya yang membangun kita, mendorong kita, sama-sama, di mana buat saya ada banyak hal dalam kehidupan saya mengucap syukur hari ini, ada banyak orang-orang yang menginvestasikan hidupnya buat kehidupan saya, saudara. Saya ingat waktu saya masih kuliah, gitu ya, kadang pulang dari gereja gak ada ongkos, gitu kan, ada yang, mau ikut sama saya nggak bareng, gitu ya, oh boleh. Dulu saya kuliah di di Grogol, ada dulu ibadah di Roxy, kemudian rumah ke Cawang gitu ya. Jadi kadang pas malam itu, wah ongkos udah ngepas banget. Tapi mau nggak bareng sama saya ngikut sampai di sana? Oh ya tinggal dikit lagi. So ada banyak orang yang menginvestasikan kehidupan ya dari segi membantu, menolong, yang membuat saya mengucap syukur bahwa saya kali ini karena ada orang-orang yang menabur, ada orang-orang yang berdiri sama saya, ada orang-orang yang ingetin saya, hey bro, udah baca kita belum? Kamu apa yang kamu dapat baca Alkitab gitu ya, sharing itu membuat saya menyadari bahwa saya ada orang yang ingat, terus ada orang yang mendorong gitu ya. So that's Christian life. Bukan cuma itu, saudara. Ada waktu-waktu saya nggak tahu, saudara, ada waktu dalam kehidupan saya, aduh saya kayaknya patah semangat banget, saya nggak bisa gitu ya. Saya tahu nyari telepon siapa, saya telepon, bro, ada waktu nggak? Gitu ya. Can you call me kalau ada waktu gitu ya. Just 5-10 minutes kita ngobrol gitu. uh, Membuat saya relief gitu ya. Ada banyak hal di mana saya tahu ada orang yang berdiri sama-sama. Jadi kehidupan kekristenan kita tidak dirancang Tuhan untuk dijalani sendirian. Oke, dirancang Tuhan untuk dijalani bersama-sama. Kemudian Yesus berkata di Matius 18, dan aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya, waktu kita bersepakat bersama-sama, waktu kita berdoa bersama-sama, Tuhan hadir secara nyata, secara tangible, secara real buat kita waktu kita berdoa. Makanya saudara, siapa saudara di sini yang sangat diberkati kalau kita didoakan sama saudara kita, teman yang lain. Seringkali kok kamu tahu ya yang didoain, padahal nggak kenal gitu ya. Karena apa? Karena Roh Kudus tahu, dia dia melayani kita. So that's how powerful as kehidupan di dalam Kristus waktu kita menjalaninya bersama-sama. Jadi the devotions yang the first century church alami sebenarnya panggilan buat kita untuk kita bersungguh-sungguh di dalam firman. Tentu ada waktu kita secara pribadi, ada waktu kita berdoa pribadi, tapi ada waktunya juga kita memproses ini bersama-sama dengan saudara seiman kita. Amen. Jadi panggilan Tuhan buat kita as a church di waktu itu unwavering devotions. Yang kedua, they have genuine fellowship, sebuah persekutuan yang real buat mereka waktu itu, dan saya percaya buat gereja kita juga hari ini, we are not so big, tapi kita punya waktu untuk kenal satu sama lain, untuk kita bisa menghidupi kekristenan kita di dalam fellowship satu sama lain. Dikatakan mereka bertekun
Sehati mereka di ayat 46 dikatakan mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Nah, kata the breaking of bread di sini beberapa dari kita dengan konteks kita membaca hari ini kita akan berpikir bahwa itu perjamuan kudus. Betul ya, berapa saudara yang membaca itu dengan berpikir wah ini memecah roti itu perjamuan kudus. Di satu sisi ya benar, tetapi di sisi yang lain ini juga istilah yang cukup umum yang dipakai waktu itu. Artinya mereka itu berfellowship, makan sama-sama gitu ya, duduk. Makanya kalau kita orang Kristen duduk ngobrol makan sama-sama, it's biblical saudara, oke. Jadi agak susah untuk kehilangan berat badan ya karena ketemu terus gitu. Tetapi intinya apa ada satu persekutuan, ada waktu di mana makan sama-sama, ada satu kedekatan dan waktu itu dilakukan di pertemuan besar, di pertemuan setelah itu mereka masih ketemu lagi di rumah gitu ya, masih ngobrol lagi. Makanya kita juga habis ibadah masih ngobrol lagi gitu ya, nggak pulang lagi karena masih ngobrol belum selesai gitu ya. Karena apa? Karena ada hubungan, ada fellowship. Nah, kata memecahkan roti di sini di dalam konteks waktu itu berarti secara umum mereka makan sama-sama, tetapi di ayat 42 saya balik ke tadi saya jadi mundur ya, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Di dalam bahasa aslinya ada the breaking of bread. Ada dikatakan bahwa ini memecah rotinya yang ini sekarang perjamuan kudus gitu ya. Jadi ada satu hal yang menarik bahwa persekutuan yang orang Kristen lakukan bukan sekedar makan-makan. Fellowship di sini bukan semata-mata hang out aja. Fellowship di sini satu konsep di mana ini adalah komunitas yang percaya akan karya Kristus. Waktu Yesus disalibkan, sebelum dia disalibkan, dia mengatakan inilah tubuhku, dihancurkan, dipecahkan bagimu. Inilah darahku, artinya in that the breaking of bread, di dalam communion itu kita diingatkan kembali akan karya Kristus. Jadi persekutuan yang di Alkitab katakan di sini berbicara tentang bahwa Kristus adalah pusat dari persekutuan ini. Bukan sekedar dia pusat, tetapi dia juga kebenarannya dihidupi, kemudian Injilnya diberitakan di dalam persekutuan ini. Jadi bagaimana persekutuan ini beda hanya dari sekedar oke kita ketemu makan, boleh saudara ya. Tetapi persekutuan di perjanjian baru yang dikatakan di sini berbicara bahwa Kristus ditinggikan. Ada sesuatu di mana Allah dimuliakan, ada Injil yang diberitakan, yang membuat ini lebih dari sekedar kita hang out. The beauty is bahwa fellowship ini, kita akan lihat nanti di belakang, bahwa fellowship ini dirancang Tuhan untuk membentuk kita, membawa kita berjalan di dalam pengenalan akan Dia. Dikatakan gini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dikatakan, if we walk in the light, we have fellowship with one another. Jadi waktu kita hidup di dalam terang, kita punya persekutuan satu dengan yang lain. Saya punya teman teman lama gitu ya, yang membimbing saya waktu SMA, saya kenal Tuhan Yesus. SMA saya kenal Tuhan Yesus udah SMP, tapi SMA tinggal di Bogor sendirian, ngekos gitu ya, bandel. Kakak kelas saya namanya Erwin, itu jangkau saya, maksudnya akhirnya saya nyerah juga gitu ya. Akhirnya saya balik sama Tuhan. Lama nggak ketemu dia dia karirnya dia di Amerika, dia bekerja. Jadi ada satu waktu saya sempat ke Amerika ngobrol, kita udah lama nggak ketemu, tapi kalau ketemu gitu kita bisa cerita, pertanyaan itu, hey, what God has been doing in your life, apa yang Tuhan lakukan sama hidup kamu, gimana perjalanan, apa yang ini, itu kayak wah kayak kita tuh deket lagi sudah, wah ngobrol bisa nggak habis-habis gitu ya, kita bisa bermalam-malam, ngobrol berjam-jam gitu, mengingatkan kita bahwa begitu besar karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sewaktu kita hidup di dalam persekutuan satu akan yang lain, kita dalam terang, kita punya persekutuan, di mana persekutuan itu mengingatkan kita akan karya Kristus. Kemudian persekutuan ini juga membentuk kita di dalam pengenalan akan Tuhan.
Makanya kalau salah satu tanda mungkin kalau kita baca di Kisah Para Rasul bahwa orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu mereka punya kelaparan akan firman Tuhan, mereka rindu untuk berdoa, mereka juga punya keinginan untuk bersekutu satu sama lain. Karena apa? Kita menemukan kesaksian satu sama lain menguatkan kita, membentuk kehidupan kekristenan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau saudara berada di dalam gereja, di dalam hubungan satu sama lain, kita menyadari we are not perfect, betul nggak? Kita punya banyak weaknesses, kita agak none of us is perfect. Makanya bedanya di dalam persekutuan, di dalam Kristenan adalah kita ada di sini bukan karena kita earn something, karena kita udah lebih baik atau kita udah mencapai titik tertentu, tapi karena Yesus sudah melakukannya bagi kita, sekarang kita ada di sini. That will make our relationships completely different. Karena apa? Kita nggak perform something to be in this place. Karena kita sudah menjadi in this place, kita sudah menjadi murid Kristus, makanya kita bisa menjadi apa adanya. Oke? Okay? Dan itulah yang membuat kita bisa in the fellowship for one another. Karena apa? Karena kita di dalam Kristus. Yang berikutnya dikatakan jemaat mula-mula di sana dikatakan dan semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat ini bagian yang paling susah kalau buat kita, wah, aplikasinya, karena ada beberapa yang mengatakan, hey, orang Kristen ngajarin bukan komunis, sosialisme gitu ya, wah nggak punya apa-apa dibagiin gitu ya. Completely no, gitu ya. Karena apa? Kalau di dalam sistem sosialisme itu kamu nggak punya hak, pokoknya semua ini ya. Di sini beda. Mereka punya hak untuk milik mereka, tapi mereka memilih untuk saling melayani. That's the difference. Jadi ini sesuatu yang dilakukan secara sukarela dan dengan dengan sebuah hati yang berbeda, di mana harus gue terpaksa gitu. Ini di dalam bahasa aslinya, saudara, makanya agak susah aplikasinya buat beberapa. Karena gini, kata bahasa Inggrisnya possessions and belongings. Possessions itu bermakna juga real estate mereka, artinya punya rumah gitu ya, dijual gitu. Possessions of harta benda milik mereka. Saya tidak mengatakan saudara jual rumah pada hari ini ya. That's not what we're talking about. Tapi kita berbicara di sini hatinya mereka waktu itu begitu penuh sukacita, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa, tapi mereka tahu mereka berlimpah di dalam Tuhan, mereka bisa memberi dengan generous. Dan hatinya yang mereka dikatakan gini, mereka dengan gembira dan tulus hati. Artinya mereka lakukan itu dengan sukacita, nggak ada yang maksa, dan itulah komunitas yang Tuhan pakai waktu itu. Dan saya percaya kita dipanggil juga hari ini untuk melakukan itu, melayani satu sama lain, mengasihi satu sama lain dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Tentu ada waktu-waktu, jujur saudara, kalau misalnya Tuhan suruh kita melayani, aduh kayaknya udah enak di rumah macet nih, ngadepin macet, tapi aduh kayaknya ya mungkin ada bagian dari kita, daging kita mengatakan aduh besok lagi deh gitu ya. Tapi Roh Kudus bilang today, lakuin. Artinya apa? Artinya setiap dari kita dipanggil untuk menjadi generous dan sukacita. The English translations for that itu beberapa terms agak berbeda, tapi maknanya mirip, sudah, di mana lakukannya glad and sincere heart, hati yang tulus. Kemudian great joy and generosity, jadi berlimpah, bukan aduh dipaksa ayo dong ini gitu ya. Dan yang ketiga itu joyful and humble attitude. Jadi saudara, artinya waktu Tuhan manggil kita untuk saling melayani, saling mengasihi, saling membantu, bukan karena paksaan, bukan karena khotbah dari sini ya. Oh kamu kalau nggak melayani, wah berdosa. That's not that. Ya, mereka nggak ada mungkin kayak gitu, tapi mereka saudara aku perlu ditolong, aku tolong maksimal yang aku bisa bantu, mereka akan bantuin. That's how their heart is. Makanya kalau saya kadang kalau pergi makan sama orang Kristen, paling susah itu susah bayar, ya kan, rebutan. Okay? Tapi ada komunitas yang saya pergi,
Ya kayak bagian bayar, ya nanti belakangan entar sampai udah belakangan yang terakhir bayar atau gimana susah gitu ya kalau pergi sama orang Kristen itu, udah aku yang bayar aja, kadang kita rebutan gitu ya. Karena apa? Karena God call us to be generous. Jadi that's the call buat kita sebagai orang percaya untuk kita be generous. Saudara, generosity can come in different way. Generosity dari sisi gimana kita bisa welcome satu sama lain, gimana kita bisa melayani satu sama lain. Saya mengucap syukur Jumat yang lalu kita sempat jemaat di sini sangat generous, saudara. Jadi terima kasih Bapak Ibu Saudara yang memberi. Kita bagi-bagi takjil di Il Dormitorio untuk mereka yang dari pengungsi gitu ya. Dan beberapa kita pakai tempat ini untuk nyiapin ininya tuh. Thank you teman-teman yang generous waktunya menyiapkan gitu ya. Masukin ya, oke teman-teman student prepare gitu ya. Ini saya nggak bisa tampilin videonya, tapi seru banget gitu ya masuk. Ya, pokoknya they do it together. Kemudian mereka bagi rame-rame mungkin sempat hujan ya, benar ya. Tapi benar-benar saya melihat this is the generosity in a different way, di mana kita memberi yang generosity mempersiapkan. Ada jemaat dari saudara yang memberi, bagaimana kita bisa membeli peralatannya yang kita bisa bagikan kepada mereka. Waktu, I think that's a form of generosity di mana Tuhan panggil untuk kita lakukan. Amin, sebagai gerejanya. Saya mengucap syukur beberapa dari saudara di sini ada saudara jemaat yang ini berapa students yang di sini saya beliin makan siang gitu. Saya waktu dengar, waduh, thank you banget gitu for the generosity yang ada dalam jemaat saudara. Maksudnya that's how generosity in the way that gak ada yang minta, tapi dia tahu this is a need that aku mau cover itu. Jadi that's the call of for every one of us. Bahwa Tuhan panggil kita untuk berdiri sama-sama di dalam kehidupan fellowship di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana jemaat mula-mula itu dipenuhi dengan kuasa Allah. Pada intinya berawal dari Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku, bukan dibilang kamu akan bersaksi. Bukan the doing-nya, tetapi the being. Kamu seperti Tuhan lagi nih, kamu jadi saksi, bukan berusaha bersaksi gitu ya. Kamu itu saksi itu sendiri. Jadi kita menjadi saksi karena kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita, dan secara otomatis kita akan melakukan itu. Ilustrasinya kira-kira gini. Kalau hari ini micinya tenang ya. Kalau kita ada baby gitu ya, kita sebagai parents, kita kalau orang tua kita punya baby, kita nggak suruh ayo nangis dong gitu ya. Ya well, dia akan nangis juga. Artinya nggak perlu kita ajarin, dia akan nangis. Artinya secara natural dia akan bersuara, dia akan aktif gitu ya. Dan kita juga sama, kita ayo bersaksi dong. Mungkin suruh ayo kamu bersaksi. Tapi intinya kalau kita benar jadi saksi, kita udah mengalami Kristus, kita jadi saksi. Bersaksi itu this is part of ourselves, di mana ya diri kita karena karya Kristus, makanya kita bisa bersaksi. Dan gereja mula-mula menghidupi kehidupan itu sebagai saksi, bukan mereka harus bersaksi karena disuruh mungkin rasul-rasul gitu, tapi karena memang kehidupan mereka seperti itu. Dan ada 3 hal yang saya mau kita tangkap sama-sama dan kita bisa renungkan ini. Yang pertama, bahwa ada banyak tanda-tanda dan mujizat di dalam kehidupan mereka. Dikatakan rasul-rasul melakukan tanda mujizat, tapi bukan cuma rasul-rasul. As time progress di Kisah Para Rasul, murid-murid juga melakukan mujizat. Tetapi juga dikatakan bahwa komunitas mereka, kehidupan mereka satu sama lain, itu membuat orang melihat, wow, this is completely different kind of community. Makanya di salah satu naskah di abad pertama dikatakan orang Kristen itu buat mereka waktu itu, saudara ya, seolah-olah kayak gini, orang Kristen itu the atheist for their view. Karena apa? Waktu itu yang namanya kamu menyembah sesuatu itu ada patungnya, ada representasinya. Orang Kristen nggak ada. Okay? Mereka biasanya dari sukunya sama.
apakah orang Barbarian, orang Yunani, gitu. Ada dewa-dewa orang Yunani. They're very strict di sana. Tapi enggak, mereka ini percaya Tuhan, eh, bangsanya beda-beda. Biasanya dari strata sosial yang sama. Ini enggak, di Kristen itu strata sosialnya doesn't matter di atas, di bawah, pendidikan, gak berpendidikan, they just be there. Dan komunitas mereka bisa saling mengasihi sekalipun beda. That's what make the difference. Jadi I believe, saya percaya, this is juga the call of God buat kita. Bahwa kita dipanggil to be multi-race, multi-ethnic, multi strata gitu ya, dan kita bisa welcome anybody here karena Kristus telah mati bagi kita. Amen. Yang kedua, ada hadirat Tuhan yang begitu nyata di dalam pertemuan-pertemuan mereka, baik pertemuan besar, pertemuan kecil. Mereka ngalami hadirat Tuhan, makanya pengen balik lagi, pengen ketemu lagi. Okay? Dan saya percaya, saya mendorong kita, Bapak Ibu Saudara, ya datang ibadah, tapi juga saya mendorong saudara have a live group. Ini waktu di mana saudara bisa tanya jawab. Oke, kalau saudara dengar khotbah, kayaknya khotbahnya susah, pusing, tanya live group leader saudara. Oke, semoga mereka menjawab, gitu ya. Kalau nggak menjawab, tanya aja lagi, gitu ya. Artinya apa? Itulah waktu di mana saudara bisa ngobrol, bisa sharing, bisa saling membangun, saling menguatkan. Dan jujur saudara, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya juga kalau duduk di live group, saya nggak bisa jawab. Dan saya bilang, that's a very good question. Give me time to read the Bible again gitu. Jadi intinya semua kita di dalam kehidupan kita Tuhan panggil untuk berada di dalam pertemuan-pertemuan kita gathering dan kita ngalamin hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Lastly, ada yang menarik di dalam perjanjian baru itu jemaat itu bahwa mereka itu sangat kuat mengasihi satu sama lain, tetapi mereka itu radically inclusive. Ada banyak, I think the world give us a lot of examples bagaimana they are very strong to each other, they're bonded together, tapi mereka sangat menjadi eksklusif, betul nggak? Tapi di dalam kita mengatakan pada kita, the more we come together, kita bonded together, the more we include other people. Makanya kekristenan waktu itu very confusing buat orang waktu itu, they've been so close to each other, tapi they are so welcoming to other people. The beauty is because of the cross. Karena the breaking of the bread tadi, bahwa mereka tahu waktu mereka berkumpul bersama-sama, the centrality is not themselves or their community, tapi Tuhan. Di mana in this community kita datang not because I already did it or I already make it. Kita datang because Jesus did it and Jesus make it. Jadi waktu kita datang sama-sama, kita sadar all of us are broken people. Semua dari kita are broken. Jadi kita bisa bilang, oh sama, saya juga aku perlu didoain. Can you pray for me? Aku perlu gini, I have in these situations, can you pray for me? How's your family? Jadi tadi sempat ngobrol sama Sam gitu, gimana anak? Oke, let's pray. Artinya apa? Kita kan none of us perfect, none of us have problem free. Tapi waktu kita face the problems, we're going to stand together, we're going to pray together, we're going to believe God together. So that's what make Christianity different at that time. They are filled with the power of God, the presence of God. Jadi saya percaya, saya mau mengajak kita di dalam kehidupan kita, jangan jalani kehidupan kekristenan kita sendiri. Let's go for it together as a community. Dan di dalam banyak hal, walking in community membuat kita harus keluar dari kenyamanan kita dan mengizinkan orang berbicara dalam hidup kita. Orang lain membentuk hidup kita. Amen. Di Ibrani 10 ayat 24-25 bilang, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan mengingatkan kita, let's keep doing it. Mari kita keep fellowship, build the relationship
artinya we were going to serve together, kita akan serve for one another. Kata saling itu, ayo lakuin lagi terus-menerus gitu. Dan that's the beauty, nggak ada yang dipaksa, tapi Tuhan panggil kita untuk melakukannya. Amen. Jadi 3 hal ini, there's unwavering devotion di dalam gereja mula-mula. Ada persekutuan yang tulus, yang sungguh-sungguh kita lakuin, dan kemudian kita menjadi saksi karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kasih Kristus. Dan saya percaya that's the call, not just for the first century church, tapi the call for every one of us today. Amen. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Di dalam kehidupan kita, kita jauh dari Tuhan, tapi Kristus sudah datang untuk mendekatkan kita. Yang pertama adalah kepada Tuhan. Yang kedua, di Alkitab mengatakan bahwa dia juga membawa rekonsiliasi, bukan kita sama Tuhan saja, tetapi kita dengan orang sekeliling kita. Sometimes we have a challenge. Ada mungkin, jujur saudara, ada di dalam kehidupan kita, kita menghadapi mungkin di tempat kerja teman yang kerja yang kayaknya sulit gitu ya. Tuhan mau reconcile kita. Ada mungkin certain group of people yang kayaknya kita nggak nyaman, tapi Tuhan panggil kita to go and then reach out. Dan hari ini biar firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan panggil kita as a church. You're not going to do it alone. You're going to do it with God and His people.